Baik, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya mau ajak kita belajar kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17, yaitu tentang jemaat Pergamus, yang saya beri judul Yang Menang Diberi Batu Putih. Mari simak pembahasan ini. Saudara-saudara, kitab Wahyu hanya dapat dimengerti bila mengakui dan memahami Allah Tritunggal. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita baca di sini jelas sekali ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nanti kalau kita baca kitab Wahyu jelas sekali, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara perhatikan, Yesus Kristus, Allah, Roh Kudus. Ini jelas soal Allah Tritunggal. Selanjutnya, dari kalimat siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kita bisa mengerti bahwa pesan dalam kitab Wahyu ditulis tidak hanya untuk 7 jemaat di Asia Kecil, tapi juga untuk kita, jemaatnya saat ini. Saudara perhatikan ya, siapa bertelinga, itu jelas untuk semua jemaat di segala tempat dan zaman. Mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat di sini tentu konteks lokalnya adalah 7 jemaat di Asia Kecil saat itu. Nah, ada 3 kunci memahami surat kepada jemaat, 7 jemaat di kitab Wahyu. Yang pertama, pahami latar belakang situasi jemaat. Yang kedua, pahami struktur surat. Dan yang ketiga, pahami karakter Kristus yang ditampilkan. Kita lihat dulu struktur surat kepada 7 jemaat. Kita lihat yang ini, saudara ya. Nanti latar belakang dan situasi jemaat saya akan jelaskan di setiap penjelasan tentang jemaat. Misalnya malam hari ini saya akan jelaskan latar belakang jemaat Pergamus, karakter Kristus yang diperkenalkan kepada jemaat Pergamus. Nah, saya mau bawa kita dulu pahami struktur suratnya terlebih dahulu. Mari kita lihat slide ini. Nah, saudara-saudara, dalam surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, kalau saudara perhatikan, itu ada struktur. Yang pertama, tujuan surat. Ya, ditandai dengan kepada malaikat jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, dan selanjutnya. Lalu ada penggambaran tentang Kristus. Dari dia yang memegang ke7 bintang, dari dia yang keluar dari mulutnya pedang bermata 2, dan lain-lain ya. Ada macam-macam. Kemudian kepada 7 jemaat juga ada pujian. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Walaupun memang nggak semua jemaat dipuji, misalnya jemaat Laodikia ya, saudara perhatikan ini. Lalu ada teguran, aku mencela engkau, aku punya keberatan terhadap engkau. Lalu ada ancaman, aku akan mengambil kaki dianmu, misalnya kepada jemaat di Efesus. Lalu ada nasihat, bertobatlah siapa bertelinga, dan selanjutnya. Lalu ada janji, barang siapa menang. Nah ini ada di semua jemaat. Nah, yang perlu kita perhatikan dari struktur surat ini, saudara-saudara, itu nggak semuanya ada di setiap jemaat. Misalnya ada jemaat yang nggak dapat teguran, yaitu jemaat Smyrna dan Philadelphia. Ya. Jemaat Smyrna dan Philadelphia itu nggak dapat teguran. Dan ada juga jemaat yang nggak dapat pujian, misalnya jemaat Laodikia. Lalu, saya akan jelaskan juga soal karakter Kristus yang ditampilkan di setiap jemaat. Itu perlu kita ngerti, itu sesuai atau cocok dengan situasi jemaat. Yang saya maksud dengan situasi di sini adalah kita bisa lihat dari pujian, teguran, ancaman, nasihat, dan janji-janji itu. Jadi situasi jemaat atau latar belakang jemaat yang saya maksudkan di sini, di mana karakter Kristus itu ditampilkan, pasti itu sesuai dengan situasi jemaat.
situasi itu bisa sesuai dengan pujian, misalnya karakter Kristusnya sesuai dengan pujian yang diberikan, atau karakter Kristusnya sesuai dengan teguran, sesuai dengan ancaman, sesuai dengan nasihat yang diberikan, atau sesuai dengan janji yang diberikan. Jadi itu karakter-karakter Kristus yang ditampilkan, ya. Nah, itu pengantar untuk kita memahami garis besar tentang 7 jemaat ini. Saya sudah jelaskan 2 minggu lalu tentang jemaat di Efesus, yaitu jemaat tanpa kasih, nanti saudara lihat rekamannya. Lalu saya sudah jelaskan minggu lalu tentang jemaat di Smyrna, gereja yang teraniaya. Dan malam hari ini saya mau bawa kita belajar tentang jemaat Pergamus, yaitu yang disebut gereja yang kompromi, the compromising church. Mari kita lihat jemaat Pergamus. Outline pembahasan saya malam hari ini ada 8. Saudara bisa lihat di sini. Ini yang pertama, arti malaikat jemaat, kita akan bahas. Lalu kita akan melihat latar belakang kota Pergamus dan jemaatnya, ini latar belakang. Lalu saya akan bahas karakter Kristus yang sesuai dengan situasi, yang bisa berarti janji, keadaan, dan lain-lain seperti yang saya catat di sini tadi. Ya. Karakter Kristus bisa sesuai dengan ini semua, ya, dengan ini semua. Jadi saya akan bahas nanti karakter Kristus kepada jemaat di Pergamus. Lalu ada pujian, ada teguran, ada nasihat dan ancaman, serta ada janji yang diberikan Tuhan kepada jemaat Pergamus. Nanti kita akan lihat. Sebelumnya saya ajak kita baca dulu Wahyu 2 ayat 12 sampai yang ke-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudara perhatikan itu ya. Lalu ayat yang ke-15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi ada Bileam, ada Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, mari kita bahas yang pertama, arti malaikat jemaat. Saudara-saudara, dalam Wahyu 2 ayat 12, firman Tuhan katakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Mari kita perhatikan kalimat malaikat jemaat ini. Ya. Kata malaikat di situ dalam bahasa Yunaninya adalah angelos. Ya. Malaikat dalam bahasa Yunani itu bisa punya pengertian makhluk roh atau bisa berarti utusan manusia. Kita lihat contohnya Matius 1 ayat 20 dan Lukas 9 ayat 52 ya. Misalnya di sini, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, dan seterusnya. Saudara bisa baca saja. Ini jelas malaikat makhluk roh, bukan manusia. Lalu, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, malaikat di situ the angel, ya, dalam bahasa Yunaninya angelos. Nah, saya perbesar sini, saudara bisa lihat, ya.
Angelos itu bisa berarti a messenger, pembawa pesan. Ya. A messenger, membawa pesan. Bisa juga angel dalam arti malaikat. Jadi ini bisa menunjuk kepada manusia juga. Nah, kita lihat contoh yang manusia. Ini misalnya ya. Dalam Lukas 9 ayat 51, dan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Lalu ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Jadi Tuhan Yesus utus beberapa orang. Utusan di sini jelas bukan malaikat, tetapi murid-muridnya. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, and send messengers. Messengers di sini juga sama kata yang digunakan untuk malaikat, angelos, ya. Nah, jadi poin saya apa? Sederhana dan cepat saja. Poin saya, nggak mungkin Yohanes itu menulis surat kepada malaikat yang adalah makhluk roh. Jadi jelas kalimat dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus itu bukan malaikat yang ada di jemaat Pergamus, tetapi maksudnya adalah pemimpin, ya. Pemimpin maksudnya di situ, pemimpin jemaat atau gembala sidangnya yang ada saat itu. Nah, pemimpin di situ tentunya kalau dalam konteks Yudaisme atau konteks dari agama Yahudi itu disebut imam, ya, atau agama manapun banyak mereka menyebut pemimpin rohaninya itu imam. Nah, kalau kita baca Maleakhi 2 ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan. Jadi seorang imam itu disebut utusan Tuhan. Kata imam di sini dalam bahasa Ibraninya adalah kohen, sedang utusan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah malak. Mari kita lihat ya. Saya perlihatkan kepada saudara biar kita bisa mengerti hal ini. Perhatikan Maleakhi 2 ayat 7 ini ya, ini imam, ini ada utusan. Saya tidak usah baca biar cepat ya. Jadi imam itu disebut utusan Tuhan. Oke. Sekarang kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini terjemahan King James, saudara perhatikan di sini. Kalau yang di atas tadi itu terjemahan ITB ya, Indonesia Terjemahan Baru. Oke. Ini terjemahan King James. The priest di sini atau pengkhotbah atau imam dalam hal ini tentunya itu bahasa Ibraninya adalah kohen seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Kemudian bahasa Ibraninya messenger, maaf ini saya hapus. Bahasa Ibraninya messenger ya atau utusan tadi di sini utusan messenger itu adalah malak. Ya, malak ini dia. Nah, itu bisa berarti an angel, ya, malaikat. Dan memang kata malaikat dalam bahasa Ibrani itu adalah malak, ya, malak Yahweh, malaikat Tuhan. Jadi poin saya, malaikat itu tidak selalu berarti makhluk roh, ya, itu poin aja, poin sederhananya. Jadi tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, malaikat jemaat di situ bukan makhluk roh ya. Karena nggak mungkin Yohanes itu menulis surat kepada malaikat yang adalah makhluk roh. Oke, saya harap ini dimengerti karena ini sederhana saja. Itu yang pertama. Sekarang saya akan masuk yang kedua, penjelasan tentang kota Pergamus. Saudara-saudara, Pergamus adalah ibu kota provinsi Asia dari Kekaisaran Romawi. Kalau Efesus itu kota terbesar pertama, Smyrna itu kota terbesar kedua dan terindah. Tapi kalau Pergamus itu adalah ibu kota provinsi Asia. Ya. Jadi ini kota yang pusatnya ya. Nah, karena ibu kota, maka Pergamus itu menjadi pusat penyembahan terhadap kaisar. Ini pusat penyembahan terhadap kaisar. Di Pergamus, orang Kristen itu diperintahkan untuk mempersembahkan dupa kepada patung kaisar sambil mengatakan kaisar adalah Tuhan. Jadi mereka disuruh menyembah patung kaisar.
Yang menarik juga di kota Pergamus itu ada beberapa kuil, termasuk kuil dewa Zeus, ya, ada kuil dewa Zeus. Ini dia. Yang bentuk altarnya, jadi bentuk altarnya di kuil dewa Zeus itu seperti tahta. Saya ganti spidolnya warna hijau. Nah, nggak heran Tuhan sebut Pergamus itu sebagai tahta iblis. Kalau kita baca di Wahyu 2 ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, di sana di tempat tahta iblis. Wah, kalau kita nggak belajar sejarah, nggak baca literatur, kita pikir, oh berarti di Pergamus itu adalah pusat dunia rohnya iblis. Nggak seperti itu saudara-saudara ya. Jadi kalau Pergamus itu disebut tahta iblis, itu bukan karena secara dunia roh, di situ pusat tahtanya iblis, bukan ya. Tetapi itu untuk menunjukkan bahwa memang di situ ada kuil dewa Zeus yang bentuk altarnya seperti tahta. Nah, perihal mungkin iblis ada di sana, bertahta, Lucifer itu ya, pastinya yang jelas Alkitab menyebut bahwa di sana di tempat tahta iblis, artinya pusat penyembahan kepada dewa Zeus saat itu. Nah, jadi dari sini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu memperkenalkan atau menyebut mereka itu sesuai dengan situasi mereka. Ya. Itu pembahasan kedua soal kota Pergamus. Yang pertama tadi arti malaikat jemaat, kedua kota. Sekarang kita lihat yang ketiga soal jemaat Pergamus. Nah, berbeda dengan di Smyrna. Kalau di Smyrna banyak orang Yahudinya, banyak orang Kristen, banyak orang Yahudi maksud saya. Kalau di jemaat Pergamus itu penduduk asli atau jemaat Kristen di situ adalah penduduk asli maksud saya. Jadi jemaat di situ adalah penduduk asli yang lahir, besar dan bekerja di situ. Mereka bisa disebut pribumi di situ. Nah, nggak heran Tuhan menyapa mereka, aku tahu di mana engkau diam. Kata diam di situ dalam bahasa Yunaninya adalah katokein, ya, katokein. Yang berarti mempunyai tempat tinggal tetap atau permanen di suatu tempat. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu memanggil jemaat itu dari kekafiran mereka. Karena ini jemaat adalah penduduk asli di kota Pergamus. Jadi kalau mereka jadi Kristen, mereka percaya kepada Yahweh, itu berarti di sini kita melihat Tuhan memanggil mereka dari kekafiran untuk menjadi umat pilihannya. Waktu mereka dipanggil dari kafir jadi umat pilihan, apakah mereka langsung enak-enak? Oh, bisnis mereka langsung lancar. Lalu mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa, ikut Tuhan Yesus diberkati. Apakah seperti itu? Tidak. Ternyata mereka mengalami kesusahan. Alkitab katakan, aku tahu kesusahanmu. Tuhan tahu kesusahan mereka. Aku tahu di mana engkau diam. Nah, apa kesusahan jemaat di Pergamus? Ya, saya berikan latar belakangnya seperti ini untuk kita ketahui. Jemaat Pergamus itu dituduh tidak setia kepada pemerintah Roma. Mereka dihina, difitnah, dianiaya dan bahkan sampai dibunuh. Mereka akan dianiaya sampai dibunuh kalau mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka bisa kehilangan pekerjaan dan bisnisnya. Padahal mereka penduduk asli. Penduduk asli tetapi dianiaya oleh pemerintahan Romawi. Apalagi kalau mereka tidak mau menyembah berhala, bisa kehilangan pekerjaan dan bisnisnya. Ya. Jadi ini jemaat yang sangat kesulitan. Lalu, itulah sebabnya karena jemaat ini mengalami kesulitan, saudara-saudara, dalam ekonomi mereka, dalam bisnis, dalam pekerjaan mereka, karena mereka harus menyembah kaisar baru dapat kerjaan bagus, baru dapat relasi bisnis yang bagus. Itulah sebabnya muncul ajaran Bileam dan Nikolaus di kitab Wahyu itu, di jemaat Pergamus maksud saya. Ya. Nah, penganut ajaran Bileam dan Nikolaus ini menghasut jemaat untuk kompromi. Nah, ini kata kuncinya. Saudara perhatikan, jemaat Pergamus itu disebut jemaat yang
kompromi. Nih, kalau Efesus itu jemaat tanpa kasih, meninggalkan kasih semula. Smyrna gereja yang teraniaya. Pergamus ini gereja yang kompromi. Nah, jadi beberapa jemaat itu kompromi karena mereka dihasut oleh orang-orang yang menganut ajaran Bileam dan Nikolaus ini. Ya, spirit dari Bileam dan Nikolaus itu. Jadi mereka diajak untuk kompromi dengan menyembah berhala. Ayo sembah saja dewa Zeus. Ya, ayo sembah saja patung kaisar. Nanti kamu dapat kerjaan bagus, nanti kamu dapat bisnis bagus gitu. Dan lagian nanti asik kalau kamu habis nyembah kaisar, nyembah dewa di kuil itu nanti disediakan wanita-wanita. Maka kamu bisa berzina di situ, kamu bisa berhubungan seks dengan mereka di situ. Kalau laki-laki, kalau perempuan disediakan laki-laki di situ. Jadi itulah godaan untuk jemaat di Pergamus. Nah, beberapa jemaat itu kompromi dengan dosa sehingga mereka terlibat dalam penyembahan berhala dan perzinahan. Itu karena ajaran Bileam dan Nikolaus. Nah, kalau mereka kompromi, mereka bisa dipekerjakan. Jadi karyawan yang bagus di sebuah perusahaan, bisnis mereka dapat berkembang. Jadi seringkali juga di dunia modern, kamu ditawarin pindah agama atau seseorang ditawarin pindah agama, baru bisa diangkat ke sebuah jabatan tertentu. Nah, kira-kira kondisi jemaat di Pergamus itu seperti itu dengan ancaman. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa di kuil dewa Zeus dan kaisar ya, jadi ada kaisar yang dibuatkan patung, itu ada kuilnya, jadi ada kuil dewa, penyembahan kepada dewa, ada kuil penyembahan kepada kaisar. Nah, di setiap kuil itu ada ritual melakukan seks bebas di sekitar altar kuil. Jadi, setelah orang itu melakukan penyembahan kepada dewa atau kepada patung kaisar, mereka nanti dapat memilih wanita, kalau pria, untuk berhubungan seks. Atau kalau wanita, mereka dapat memilih pria yang dipekerjakan untuk itu. Jadi memang di kuil dewa Zeus, di kuil kaisar, penyembahan pada kaisar, atau di setiap kuil yang ada di Pergamus, itu disediakan wanita dan pria yang memang khusus dipekerjakan untuk jadi pemuas nafsu seks. Jadi mereka melakukan hubungan seks di kuil itu, saudara-saudara. Dan mereka juga bisa bertukar pasangan. Itulah tantangannya jemaat di Pergamus itu. Nah, kompromi inilah yang ditawarkan oleh pengikut Nikolaus kepada jemaat. Ayo dong, nyembah berhala aja. Ayo dong kita nyembah kaisar aja. Toh nanti bisa berhubungan seks enak juga gitu. Toh? Nah, itu yang mereka tawarkan, kompromi dengan dosa. Nah, saudara perlu mengerti soal Bileam ini, saudara ya. Kalau Alkitab katakan tadi soal Bileam. Nah, kalau kita pelajari dalam kitab Bilangan, Bileam itu bukan nabi palsu. Dia nabi Allah yang maha tinggi. Tapi karena Bileam itu kompromi dengan dosa, maka dia jadi nabi palsu. Bahkan Alkitab catat dia jadi nabi bayaran. Nanti saudara searching saja sejarahnya tentang Bileam. Tapi intinya dia itu awalnya bukan nabi palsu. Dia itu nabi Allah yang maha tinggi. Tapi kemudian dia jadi nabi palsu. Kok bisa? Nah, seperti itulah realitanya. Lalu akhirnya Tuhan habisi dia. Nah, ini saudara perlu perhatikan, Tuhan tuh maha kasih, maha penyayang. Tapi Tuhan juga punya kekerasan. Tuhan tuh punya ketegasan. Jadi Tuhan habisi itu Nabi Bileam, dia dibunuh dalam suatu peperangan dengan pedang. Tidak heran tadi karakter yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus itu dia itu memperkenalkan dirinya memakai pedang yang tajam. Tuh. Memakai pedang yang tajam. Karena apa? Berhubungan dengan penganut ajaran Bileam ini, saudara. Jadi itu yang perlu kita mengerti, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya itu sesuai dengan kondisi yang ada
di jemaat. Jadi sekarang saudara mengerti ya soal kitab Wahyu ini. Nah, gak heran kalau kita baca di Bilangan 31 ayat 8, itu Bileam dibunuh dengan pedang. Ya, saudara bisa baca ini. Ya. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Nah, jadi kalau saudara baca kitab Wahyu, jadi lebih mengerti nanti, melihat latar belakang di Perjanjian Lama. Seperti yang saya tampilkan tadi ini. Ya. Tuhan Yesus perkenalkan dirinya yang memakai pedang yang tajam ini, ya, memakai pedang yang tajam. Lalu itu ditujukan kepada jemaat yang beberapa di antaranya menganut ajaran Bileam. Ya. Ini ya, menganut ajaran Bileam. Ini. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa memang Tuhan memperkenalkan dirinya itu sesuai dengan situasi dan konteks jemaat yang sedang dihadapi. Oke, apa pelajaran pentingnya saya mau kasih tahu kepada kita? Dari sini kita mengerti bahwa seseorang bisa jadi nabi yang benar pada suatu waktu, tapi juga penipu yang licik pada waktu yang lain. Kalau mereka kompromi dengan dosa. Jadi kalau nabi itu, nabi Allah yang benar, tapi kemudian jadi penipu yang licik pada waktu yang lain, itu artinya mereka kompromi dosa, maka jadi nabi palsu. Dari sini kita belajar sesuatu, saudara, bahwa kita bisa jadi orang Kristen yang baik saat ini. Tapi di lain waktu, kita bisa saja jahat. Dan saya mau kasih tahu bahwa kita nggak boleh permainkan Tuhan. Ya. Hati-hati, jangan permainkan Tuhan. Seperti Bileam, dia Nabi Allah yang maha tinggi. Tapi walaupun Nabi Allah yang maha tinggi, tapi kalau pada satu waktu dia menipu dan licik pada orang lain, kompromi dengan dosa, jadi nabi bayaran, jadi nabi upahan, maka dia dianggap mempermainkan Tuhan dan Tuhan bunuh dia dengan pedang di dalam sebuah kisah peperangan, saudara. Ada seorang yang bertanya kepada saya seperti ini. Kalau kita baik saat ini, lalu kemudian jahat, kemudian baik lagi, kita nanti masuk surga enggak? Saya katakan Tuhan bisa saja ampuni kita kalau kita bertobat. Masalahnya kita enggak tahu kapan kita mati. Alkitab katakan dalam Galatia, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Jadi jangan sampai kita seperti Bileam, kompromi dengan dosa. Apalagi anak-anak muda saya sampaikan, jangan sampai kalian kompromi dengan dosa. Oh nggak apa-apa kok seperti ini, nanti kita bertobat lagi. Hati-hati, jangan permainkan Tuhan. Cepat saja, kita sudah bahas arti malaikat jemaat, kota Pergamus, jemaat Pergamus, latar belakangnya saya sudah sampaikan. Sekarang mari kita lihat soal karakter Kristus yang ditampilkan. Inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Itu di Wahyu 2 ayat yang ke-12. Nah, kenapa karakter yang diperkenalkan pada jemaat Pergamus itu memakai pedang yang tajam? Apa yang mau ditekankan? Ya. Saudara-saudara, kita perlu ngerti bahwa pedang itu diakui oleh orang Romawi sebagai simbol dari otoritas dan penghakiman. Kepada jemaat yang kompromi, kenapa Tuhan perkenalkan karakternya sebagai yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua? Karena Tuhan mau tekankan kepada jemaat yang kompromi, Tuhan mau tunjukkan bahwa Ia akan menghakimi mereka seperti menghakimi Bileam yang dibunuh dengan pedang. Nah, jadi saudara bisa lihat benang merahnya ya. Seperti ini. Jadi Bileam itu dibunuh dengan pedang. Oke? Bisa dapat ya? Nah,
Jadi kalau Tuhan perkenalkan dirinya, inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua, itu supaya memberi peringatan kepada jemaat yang kompromi bahwa Ia bisa datang menghakimi mereka dan membunuh mereka seperti membunuh Bileam dengan pedang, atau menghakimi mereka seperti membunuh Bileam dengan pedang. Nah, kalau karakter memakai pedang yang tajam dan bermata dua diperkenalkan kepada jemaat yang setia, itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa memutuskan hidup dan matinya seseorang, bukan kaisar atau penguasa Romawi. Karena tadi pedang itu adalah simbol dari otoritas, ya, simbol otoritas dan penghakiman. Jadi dari sini Tuhan Yesus mau perkenalkan dirinya, akulah yang berkuasa atas hidup dan matinya seseorang, bukan kaisar Romawi. Jadi kamu nggak perlu takut, hai jemaat. Ya, kira-kira Tuhan Yesus mau ngomong gitu. Nah, itu soal karakter Kristus. Sekarang mari kita lihat soal pujian. Ya. Pujian kepada jemaat di Pergamus, mereka itu tidak menyangkal Tuhan dan tetap berpegang teguh pada nama Tuhan, bukan nama dewa atau nama kaisar. Kita bisa baca di sini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Engkau berpegang teguh kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku dan selanjutnya. Ya. Jadi pujiannya, mereka tidak menyangkal Tuhan dan tetap berpegang teguh pada nama Tuhan, bukan nama dewa atau nama kaisar. Ada kisah Antipas yang diceritakan di situ, saksi yang setia. Ini seorang bapak gereja yang tetap setia sampai mati. Ya. Lalu kemudian kita lihat yang keenam, cepat saja, itu teguran. Setelah kita belajar malaikat jemaat, kota Pergamus, jemaat Pergamus, karakter pujian, sekarang saya sampaikan soal teguran. Ya. Mari kita lihat tegurannya. Kalau kita baca tadi, beberapa tegurannya sangat jelas sekali. Ya. Sebab itu, ayat 15, ayat 14 ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ya. Jadi, tegurannya adalah beberapa jemaat mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus. Nah, apa intinya ajaran Bileam dan Nikolaus? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, intinya mereka kompromi dengan penyembahan berhala dan perzinahan. Jadi itu intinya ajaran Bileam dan Nikolaus, kompromi, ini intinya. Ya. Nah, itu tegurannya. Lalu sekarang kita lihat nasihat dan ancamannya. Ya, ini cepat saja ya. Mari kita lihat nasihat dan ancamannya. Kalau kita baca tadi, nasihatnya adalah dalam Wahyu 2 ayat 17, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Ini nasihat dan ancaman. Mari kita lihat ya. Disuruh bertobat. Nah, pertanyaannya bertobat dari apa? Jadi jemaat itu disuruh bertobat. Bukan cuma jemaat yang kompromi, tapi jemaat yang setia pun disuruh bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari kegagalan mengusir pengikut Nikolaus. Jadi Tuhan itu minta jemaat usir pengikut Nikolaus, usir orang-orang yang kompromi. Nah, Tuhan benci perbuatan pengikut Nikolaus. Jadi Tuhan mau jemaat bersikap sama. Perhatikan ya, bukan membenci orangnya tetapi membenci perbuatan dosanya. Tuhan mau jemaat jalankan prinsip disiplin rohani dengan mengusir pengikut Nikolaus. Jadi jemaat itu mereka kompromi dengan ajaran Nikolaus dan mereka tidak mau usir itu pengikut ajaran Nikolaus. Akhirnya beberapa jemaat pun terus bertambah lama, tambah banyak yang kompromi. Nah, Tuhan datang dengan surat Wahyu ini menegur mereka, kalian tuh harus disiplin rohani. Kalian harus mengusir itu pengikut Nikolaus.
Jadi bertobat di sini bukan hanya bertobat dari ajaran Nikolaus, tapi bertobat dari kegagalan mengusir pengikut Nikolaus. Artinya kalian harus tegas terhadap dosa itu. Kalian harus jalankan disiplin rohani. Ya. Nah, kalau mereka kompromi dan nggak mau usir pengikut Nikolaus, Tuhan ancam akan datang segera memerangi mereka dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Nah, saudara perhatikan, yang menarik di sini adalah kata datang. Saya mau saudara perhatikan kata datang sini. Kata datang di situ adalah erchomai dalam bahasa Yunani. Yang menarik, bentuknya itu present tense, ya, bukan future. Jadi ini bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Memang ditulis di sini dalam bahasa Indonesia akan datang. Tetapi di sini maksudnya bukan menunjuk pada kedatangan kedua, tetapi lebih kepada tindakan disiplin dari Tuhan di masa ini. Jadi kalau jemaat nggak segera bertobat, masih terus kompromi dengan pengikut ajaran Nikolaus, nggak mau usir mereka, Tuhan bisa kasih tindakan disiplin di masa jemaat itu ada. Jadi bukan nanti saat kedatangan kedua sudah pasti akan dihakimi, tetapi Tuhan juga akan segera menghakimi dalam tanda kutip sesegera itu di masa itu. Jadi mereka harus segera bertobat. Sama seperti kalau kita mendapat teguran firman Tuhan saat kita sudah ketahuan berdosa, kita harus segera bertobat. Kalau enggak, nanti Tuhan datang menghakimi kita. Ya, jadi kalau kita sudah ditegur oleh gembala, ditegur oleh hamba Tuhan, dinasehati, dengarlah. Kalau enggak, nanti Tuhan bisa datang menegur atau menghakimi kita dengan segera. Nah, saudara-saudara, dari sini kita dapat pelajaran penting. Ya. Tuhan itu panggil umatnya untuk bertobat. Ingat, mereka ini penduduk asli dari kafir, kemudian jadi percaya Tuhan Yesus. Dipanggil untuk bertobat. Tetapi Tuhan itu umumkan perang kepada jemaat yang kompromi dengan dosa seperti mengikut Nikolaus. Kepada jemaat yang setia, Tuhan panggil mereka untuk bertobat. Bertobatlah, ayo disiplin rohani. Tetapi kepada yang tidak setia, Tuhan umumkan perang. Aku datang sebagai orang pribadi yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi kamu hati-hati. Aku umumkan perang kepadamu jemaat yang kompromi. Nah, dari sini kita mesti mengerti karakter Tuhan, saudara. Jadi memang Allah itu kasih, Tuhan kita itu kasih. Tapi kita mesti mengerti karakternya, bukan cuma kasihnya saja. Tuhan itu pasti hormati janjinya. Saya ganti dulu warnanya. Tuhan itu pasti hormati janjinya. Ia membatalkan ancaman bagi orang berdosa yang bertobat. Diartikan dia batalkan ancaman bagi yang bertobat. Tapi kalau nggak ada pertobatan, Tuhan akan laksanakan ancamannya. Jadi kalau dia katakan aku akan datang segera, maka untuk menghakimimu, dia akan laksanakan itu. Dan kita lihat sejarah membuktikan hal itu, saudara. Kalau kita selidiki Alkitab, ya, karakter Tuhan itu bukan cuma murah hati, bukan cuma kasih, tetapi juga keras. Ya. Kalau kita baca di Roma 11 ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Wow, ini yang sering digembar-gemborkan. Ya, kemurahan Allah, kebaikan Allah, kasih Tuhan. Tapi Tuhan kasih tahu juga, perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasan Tuhan itu apakah kepada orang yang setia? Enggak. Yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jadi kita harus perhatikan kekerasan Tuhan juga. Nah, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, kekerasan Tuhan itu sternness of God. Ini terjemahan NIV ya. Nah, ini terjemahan NIV. Sternness of God, kekerasannya. Itu sternness itu kalau dalam bahasa Inggris kita lihat kamus bisa berarti kekerasan, ketajaman, dan ini yang saya mau saudara lihat, kekasaran Tuhan.
Kekerasan, kekasaran Tuhan ya tentu dalam arti ketegasan Tuhan, sternness of God. Jadi Tuhan tuh bukan cuma baik kepada orang berdosa, tapi kalau orang berdosa itu nggak mau bertobat, dia akan tunjukkan kekerasannya. Kalau kita lihat dalam terjemahan New American Standard Bible, terjemahan ini ya, yang ada nomor strongnya, kekerasan itu diterjemahkan severity. Kekerasan Tuhan, severity of God. Severity kalau kita lihat kamus, itu bisa berarti kekerasan dan kekejaman. Oh Tuhan kejam? Ya, kejam terhadap orang yang berdosa yang tidak mau bertobat. Tapi kalau orang berdosa mau bertobat, dia berikan kemurahannya. Ya. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Oh Tuhan itu maha murah? Ya. Tuhan itu kejam? Ya, kejam pada orang berdosa yang tidak mau bertobat. Jadi bertobatlah supaya tidak menerima kekejaman Tuhan. Jadi memang Tuhan kita itu maha kasih, maha penyayang. Tapi hati-hati jangan permainkan dia, saudara-saudara ya. Mari sekarang kita lihat yang ke-8, yang terakhir yaitu soal janji. Kita sudah bahas semua ini, nanti saudara putar rekamannya bila saudara ingin pelajari lebih dalam. Sekarang kita lihat soal janji. Nah, saudara lihat di Wahyu 2 ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, nah ini janji ya. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain daripada yang menerimanya. Nanti saudara baca. Nah, mari saya bahas. Saudara perhatikan ya, yang menang diberi mana yang tersembunyi, itu yang pertama, dan kedua diberi batu putih. Ini janjinya kepada yang menang. Sekarang pertanyaannya, apakah artinya? Lalu apa hubungannya yang menang dengan mana tersembunyi dan batu putih ini? Nah, mari kita pelajari ya. Arti mana tersembunyi. Saudara, kalau kita belajar kitab Wahyu, kita mesti ngerti bahwa banyak simbol diambil dari Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama, mana itu ditaruh di buli-buli dalam tabut perjanjian hingga tidak terlihat. Kita bisa baca itu di Keluaran 16 ayat 32 sampai 34 dan Ibrani 9 ayat 4 ya. Mari kita lihat di sini. Saya bacakan dari ayat 32 Keluaran 6. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Perhatikanlah, segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Harun, kepada Musa maksud saya, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi ada mana disimpan dalam buli-buli, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Nah, kita bisa baca juga di Ibrani 9 ayat 3 dan 4. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Perhatikan nih, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi, saya mau saudara perhatikan di sini. Berisi mana? Nah, jadi kalau Alkitab katakan, barang siapa menang, dia akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Maksudnya apa? Nah, sebelum kita mengerti itu lebih lanjut, sekarang kita mesti ngerti konsep akhir zamannya orang Yahudi. Nah, saya kebalik dulu ya, biar saudara nggak kehilangan arah. Saudara perhatikan ini ya. Kan firman Tuhan katakan kepada jemaat Pergamus gini, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Loh, kok menang diberikan mana tersembunyi? Apa maksudnya? Nah, ini maksudnya.
Ya, perhatikan ini. Setelah kita mengerti ada mana yang tersembunyi di tabut Tuhan, sekarang kita mesti ngerti ini. Konsep akhir zamannya orang Yahudi. Nah, konsep akhir zaman orang Yahudi saat itu adalah menantikan datangnya zaman Mesianik. Salah satu ciri zaman Mesianik yaitu ketika mereka makan mana yang tersembunyi itu. Jadi orang Yahudi itu punya konsep akhir zamannya, Mesias itu akan membuat mereka makan dari mana yang tersembunyi itu, dari mana yang ada di tabut perjanjian itu. Nah, jadi sederhananya akhir zaman bagi orang Yahudi saat itu adalah ketika Mesias datang memberikan mana yang tersembunyi itu, yang tersembunyi di dalam tabut perjanjian itu. Nah, sekarang kita korelasikan dengan perjanjian baru. Gak heran saat bicara tentang roti hidup, mana itu roti, Tuhan Yesus hubungkan dengan akhir zaman, saudara-saudara. Jadi saat bicara tentang roti hidup, Tuhan Yesus itu hubungkan dengan akhir zaman. Ya, dihubungkan dengan akhir zaman. Itulah sebabnya juga Tuhan Yesus menyebut dirinya roti hidup. Jadi menarik itu kalau kita lihat ya di dalam Alkitab saat Tuhan Yesus bicara tentang akulah roti hidup, itu dihubungkan dengan akhir zaman. Ayo, mari saudara perhatikan ini sangat penting. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang roti hidup, itu dihubungkan dengan akhir zaman. Kenapa? Karena orang Yahudi saat itu punya konsep akhir zaman adalah kalau Mesias datang memberikan mana yang tersembunyi, roti hidup itu, roti yang tersembunyi itu. Dan Tuhan Yesus pakai konsep roti hidup. Mari kita baca ya. Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 36, 48 sampai 51. Ini saya bacakan dari ayat 29. Nanti saudara baca yang ayat yang ke 48 sampai 51 ya. Saya bacakan Yohanes 6 ayat 29 untuk menunjukkan kepada saudara bahwa roti hidup itu dihubungkan dengan akhir zaman. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberi makan roti dari sorga. Oke, saya pakai ini dulu. Nah, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara perhatikan ya di sini. Pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Lalu orang Yahudi tanya gini, tanda apakah yang engkau perbuat? Nah, perhatikan ya. Mereka minta tanda apa yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Jadi orang Yahudi itu salah satu yang mereka pahami tanda akhir zaman tuh kalau nanti datang Mesias memberikan mana yang tersembunyi itu. Nah, makanya Tuhan Yesus jawab dalam ayat 31 ini nenek moyang makanya orang Yahudi kemudian jawab Tuhan Yesus, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Loh, apa hubungannya tanda dengan mana di padang gurun? Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga. Nah, kenapa mereka hubungkan tanda itu dengan mana? Karena mereka punya tanda bahwa Mesias itu akan memberikan mana yang tersembunyi. Makanya mereka ngomong soal mana di sini, ya, mana di padang gurun. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan roti yang benar dari sorga, bla 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 selanjutnya. Nah, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi
Artinya mereka itu mengharapkan Yesus inilah Mesias, karena kalau Tuhan beri roti itu ya berarti dia inilah Mesias, karena konsep akhir zaman orang Yahudi seperti itu. Nah, bisa paham ya? Lalu ayat 35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Jadi kamu sudah lihat mana yang tersembunyi itu di perjanjian lama, simbolnya. Sekarang kamu lihat aku, tetapi kamu tidak percaya. Kan dulu mananya tersembunyi di dalam tabut bait suci. Sekarang mananya diungkap. Dalam hal ini Tuhan Yesus yang adalah roti hidup. Itu adalah simbol, saudara. Jadi semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lalu, kalau saudara baca ayat selanjutnya itu sampai ayat yang ke-39, ada di sini ya. Ayat 39, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Saudara perhatikan ini, dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi roti hidup di sini itu erat kaitannya dengan akhir zaman, ya. Roti hidup erat kaitannya dengan akhir zaman. Saudara bisa lihat itu? Karena apa? Karena konsep orang Yahudi itu adalah bahwa mereka menantikan zaman Mesias yang akan memberikan mereka mana yang tersembunyi itu. Nah, jadi mana yang tersembunyi itu sebenarnya adalah Kristus sendiri. Nah, kalau Tuhan berjanji kepada jemaat Pergamus bahwa yang menang akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu, bahasa Inggrisnya jelas mana yang tersembunyi untuk dimakan, to eat, mana yang tersembunyi untuk dimakan. Artinya apa? Ini berhubungan dengan pesta perkawinan anak domba, perjamuan kawin anak domba. Kalau kita melihat konteks jemaat Pergamus, maka mana yang tersembunyi itu berhubungan dengan pesta perkawinan anak domba. Kalau kamu menang, maka kamu bisa masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Nah, makanya kita perlu ngerti tadi di konteks jemaat Pergamus, ya, yang ditawarkan Bileam dan Nikolaus itu adalah makanan dan kenikmatan. Ini kenikmatan seks. Makanan ini bisnis, kemudahan melakukan pekerjaan, dapat pekerjaan dan lain-lain. Dan kenikmatan di sini adalah wanita dan pria yang ditawarkan di kuil-kuil itu, saudara. Seperti yang saya sampaikan tadi di atas ini. Nah, ini saudara lihat ya. Nah, ya. Nah, jadi ini pengikut ajaran Bileam dan Nikolaus itu menghasut jemaat untuk kompromi dengan berhala dan perzinahan. Nah, kalau saudara baca juga tadi di atas itu, ya, saudara perhatikan ini, ya. Ya, ini. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi, persoalan makanan dan kenikmatan zina. Itulah spirit yang dalam ajaran Bileam kepada bangsa Israel saat itu, ya. Makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, spirit yang sama dibawa pengikut ajaran Nikolaus di jemaat Pergamus. Nah, sekarang saudara bisa mengerti benang merah dari semua nasihat Tuhan, ancaman Tuhan, janji Tuhan kepada jemaat di Pergamus itu, saudara. Jadi, kalau dikatakan dalam Alkitab itu, jemaat Pergamus yang menang diberikan mana yang tersembunyi, itu berhubungan dengan pesta perkawinan anak domba. Artinya mereka dapat masuk melihat kemuliaan Kristus dalam pesta perkawinan anak domba. Karena mana tersembunyi itu adalah Kristus sendiri, saudara. Nah, berhubungan dengan konteks jemaat Pergamus, bahwa mereka ditawarkan oleh pengikut Bileam dan Nikolaus itu makanan dan kenikmatan, ya,
Maka Tuhan tawarkan kepada mereka, kalau kamu menang, kuberikan dari mana yang tersembunyi untuk dimakan. Artinya kamu bisa masuk pesta perkawinan anak domba. Bukan pesta seks, bukan pesta makanan seperti penyembahan berhala, tetapi masuk dalam pesta kemuliaan dalam perjamuan kawin anak domba. Itu maksudnya. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, hal ini diteguhkan lagi dengan pemberian batu putih, saudara-saudara, bagi yang menang. Batu putih itu dalam teks Yunaninya leukos sepos, ya, yang kalau secara hurufiah berarti batu kerikil putih atau batu kerikil putih, bisa disederhanakan begitu. Nah, apa sih artinya batu putih ini, saudara-saudara? Kalau kita baca komentari, tafsiran, saya sudah baca beberapa di antaranya, itu banyak tafsiran soal batu putih ini. Kalau saya lebih memahami batu putih itu seperti ini, mari kita perhatikan. Batu putih itu saya pahami sebagai tesera. Ya. Tesera itu adalah batu yang berfungsi sebagai tanda masuk pesta perjamuan. Tesera itu dalam budaya saat itu menjamin pemiliknya beroleh hak istimewa dalam masyarakat. Jadi, kalau kita menang, kita diberikan batu putih, dikaruniakan batu putih, yaitu tesera. Artinya, kita nanti punya kedudukan istimewa di kerajaan Allah, di kerajaan Bapa di sorga. Kita memerintah bersama Kristus jadi pejabat di kerajaan Bapa di sorga. Kenapa? Karena kita punya hak istimewa. Dan tesera itu yang jadi jaminan kita punya hak istimewa juga menjadi tanda masuk di pesta perjamuan. Kalau saudara baca beberapa literatur, di zaman kuno tesera itu juga dapat digunakan untuk beberapa hal. Jadi batu putih itu digunakan untuk beberapa hal. Misalnya untuk tiket ke pesta khusus. Nah, saudara perhatikan ya, tiket ke pesta khusus. Jadi memang berhubungan dengan perjamuan, dengan pesta, saudara. Batu putih itu. Makanya saya hubungkan tadi, mana yang tersembunyi itu berhubungan dengan pesta perkawinan anak domba, dan itu diteguhkan lagi dengan batu putih ini sebagai tanda masuk ke pesta perkawinan anak domba itu, ya, tanda masuk dan menjamin pemiliknya punya hak istimewa dalam masyarakat. Artinya apa? Artinya memerintah bersama Kristus. Seperti itu, saudara-saudara. Lalu kemudian tesera itu juga dalam tradisi kuno atau di zaman kuno digunakan oleh juri untuk memilih pembebasan. Ya, beberapa tradisi ada batu hitam, batu putih. Kalau batu putih yang terpilih atau diundi batu putih yang terpilih, maka seseorang bisa bebas. Tapi kalau batu hitam yang kena, maka seseorang bisa dikutuki atau dihukum. Ya, itu ada tradisi di zaman kuno. Kemudian yang ketiga, tesera itu sebagai simbol kemenangan bagi seorang atlet. Ya, ini mungkin semacam medali atau ukiran gitu ya. Kemudian yang keempat, untuk menunjukkan kebebasan seorang budak. Nah, keluar konteks sedikit, saya cuma mau sekedar cocokologi ya. Ya, ini keluar konteks firman, ini cocokologi aja ya. Mungkin ya, ini nama tesera ya. Jadi ini cuma sekedar tambahan aja ya untuk sekedar wawasan. Saudara perhatikan nama tesera ya, itu batu. Kalau kita nonton film Marvel, ini jangan diseriusin saudara ya. Ada Infinity Stone, salah satu Infinity Stone, batu Infinity itu yang namanya Tesseract. Ini batunya di tempatnya Thor ya. Itu disebut Space Stone. Ya, itu namanya Tesseract. Ya, ini saudara ya. Nah, kalau orang-orang tua tidak tahu, tapi anak-anak muda tahu ini. Nah, ini dia bentuknya. Tesseract ya. Tapi ini batunya kebiru-biruan gitu ya. Nah, ya ini nggak ada hubungannya pasti dengan Tessera itu. Tapi saya mau supaya saudara gampang ingat bagi yang anak-anak muda bahwa memang kalau kita menang seperti jemaat Pergamos itu dijanjikan Tessera oleh Tuhan. Ya, ya anak-anak muda tahu ini. Ya, jadi kamu nanti dapat Infinity Stone ini. Ini cuma bercanda ya, saudara-saudara.
Nah, kemudian yang terakhir, di batu putih itu ada nama baru yang tidak diketahui siapapun selain yang menerimanya. Nah, ini saya nggak bahas karena memang jelas sekali Alkitab katakan nama itu nggak diketahui oleh siapapun. Jadi biarlah itu jadi misteri, nanti Tuhan datang baru kita mengerti. Oke, saya closing dengan 2 ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Dan jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya suka dengan terjemahan ini, lalu saya tutup. Aku terhibur oleh kebenaran ini, bahwa apabila kita menderita dan mati untuk Kristus, itu berarti kita akan memulai suatu kehidupan bersama dengan Dia di sorga. Dan bila kita menganggap pelayanan kita untuk Dia sekarang ini berat, ingatlah bahwa pada suatu waktu kita akan duduk dan memerintah bersama dengan Dia. Tetapi bila kita berputus asa dalam penderitaan dan menyangkal Kristus, Ia juga akan menyangkal kita. Saudara perhatikan, bila kita menganggap pelayanan kita, kehidupan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan saat ini berat, ingatlah bahwa pada suatu waktu kita akan duduk dan memerintah bersama dengan Dia. Mungkin kita sulit untuk melawan godaan dosa. Kita rasanya menderita sekali kalau tidak berbuat dosa, tidak melakukan keinginan daging ini. Dan itu berat mungkin bagi kita. Tapi ingatlah bahwa pada suatu waktu kita akan duduk dan memerintah bersama dengan Kristus kalau kita menang terhadap semua godaan dunia ini dan penderitaan di dunia ini, saudara. Kita akan memperoleh tesera, batu putih, dan kita diberikan mana yang tersembunyi, kita memerintah bersama dengan Kristus. Kiranya pelajaran dari jemaat Pergamus ini untuk mengerti kitab Wahyu secara khusus jemaat Pergamus ini dengan benar. Silakan saudara dengar ulang bila saudara ingin merenungkannya kembali, memperjelasnya kembali, dan bila ada pertanyaan silakan komentar di akun YouTube saya ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom.